Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Sandi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait sosial media dan SEO. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Faza Ruzikani Firdausah, lalu ada Nur Sinta, dan terakhir ada saya sendiri, yaitu Sekar Ayu Kalila. Materi yang kami bahas ada 5. Yang pertama ada social media important for SEO. Yang kedua ada Facebook and SEO. Lalu ada Twitter and SEO. Yang keempat ada other social media. Dan yang terakhir ada social media analytics. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu adalah SEO di media sosial. Jadi SEO di media sosial itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan upaya pengoptimalan yang dilakukan pada profil atau akun media sosial perusahaan atau pribadi dengan tujuan untuk meningkatkan visibilitas dan interaksi di platform media sosial, seperti berbagi konten, tautan ke situs web, dan interaksi dengan pengikut. Hal ini dapat mempengaruhi trafik kepada situs web. Lalu SEO media sosial ini lebih berfokus pada meningkatkan keterlibatan pengikut dan interaksi di platform media sosial daripada meningkatkan peringkat di hasil pencarian search engine. Terus selanjutnya ada social media important for SEO. SEO penting untuk media sosial. Meskipun sosial media dan SEO ini adalah dua konsep yang berbeda, tapi media sosial merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi SEO. Dalam arti bahwa search engine seperti Google meskipun tidak menggunakan jumlah pengikut untuk menentukan peringkat di pencarian, namun mereka memiliki keterkaitan yang kuat dalam upaya pemasaran online. Aktivitas di media sosial seperti berbagi konten, tautan ke situs web, dan interaksi dengan pengikut dapat mempengaruhi lalu lintas organik ke situs web, sehingga konten dapat mendapatkan perhatian di sosial media dan meningkatkan otoritas situs di search engine secara tidak langsung. Terus ini ada beberapa alasan mengapa sosial media penting untuk SEO. Pertama itu ada backlink. Dia backlink itu adalah tautan atau hyperlink yang menghubungkan dari satu halaman web dengan halaman web lainnya. Jadi ketika konten dibagikan di media sosial, dapat menarik perhatian dari blogger atau jurnalis atau situs web lainnya. Jika mereka menemukan konten yang menarik, mereka dapat menawarkan link tersebut untuk situs web mereka. Backlink ini penting untuk SEO karena mesin pencari menganggap sebagai sinyal otoritas dan relevansi. Yang kedua ada user management, yaitu konten yang dibagikan di media sosial dapat mempengaruhi user engagement seperti rasio bentalan waktu di situs dan juga halaman per sesi. Keterlibatan pengguna yang positif memberi sinyal kepada mesin pencari bahwa konten berharga dan relevan secara tidak langsung dapat berkontribusi pada peringkat pencarian yang lebih baik. Yang ketiga ada increase online visibility. Media sosial menyediakan platform untuk mempromosikan dan mendistribusikan konten. Ketika konten sosial itu dapat menjangkau halayak yang lebih luas yang mengarah pada peningkatan visibilitas dan kesadaran merek. Meskipun bukan faktor peringkat, peningkatan visibilitas dapat mendorong lebih banyak lalu lintas organik ke situs web yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi SEO. Selanjutnya ada Facebook dan SEO. Facebook adalah salah satu jejaring sosial yang paling populer di dunia, tempat di mana pengguna dapat membuat profil pribadi atau halaman bisnis, berbagi konten, berinteraksi dengan orang lain melalui komentar, dan juga berpartisipasi dalam berbagai grup atau komunitas. Facebook juga memiliki fitur periklanan yang kuat untuk pemasaran digital, sehingga menjadikan aktivitas Facebook sebagai faktor algoritma yang sangat kuat. Itulah mengapa kita bisa mempertimbangkan menggunakan Facebook dalam proyek SEO. Terdapat beberapa cara untuk mengintegrasikan Facebook dengan SEO untuk meningkatkan visibilitas, interaksi, dan pengaruh konten di platform Facebook. Yang pertama ada optimize your Facebook page. Jadi kita bisa mulai dengan memastikan halaman Facebook
yang kita butuh itu lengkap dan mewakili bisnis secara akurat dengan menyertakan informasi yang relevan seperti nama bisnis, alamat, nomor telepon, dan juga URL dari situs web. Terus yang kedua, create high value content, yaitu dengan mempublikasikan konten yang menarik, inovatif, dan dapat dibagikan secara teratur di halaman Facebook. Konten yang berkualitas dapat menarik lebih banyak pengikut dan mendorong keterlibatan dari pengikut. Juga mendiversifikasi jenis konten Anda termasuk perbaruan teks, gambar, video, tautan ke situs web Anda, dan juga konten buatan pengguna. Yang ketiga ada use keyword strategic, itu dengan teliti dalam pemilihan kata kunci yang relevan untuk industri. Jadi bisnis Anda gunakan tool seperti Google Keyword untuk mengidentifikasi jenis keyword apa yang sedang populer atau relevan dengan bisnis Anda. Terus selanjutnya yang keempat ada engage your audience, yaitu dengan secara aktif menanggapi komentar, pesan, dan berinteraksi dengan pengguna di halaman Facebook untuk memberikan sinyal kepada search engine bahwa konten Anda relevan dan berharga. Yang kelima ada run Facebook Ads, yaitu dengan memanfaatkan platform periklanan Facebook untuk memperluas jangkauan dan menargetkan audiens tertentu. Yaitu bisa dengan membuat kampanye iklan yang selaras dengan kata kunci SEO dan sasaran dari bisnis Anda. Terus yang terakhir yaitu dengan memonitor sosial signal. Dengan menggunakan Facebook Insight atau tools analisis lainnya untuk melacak bagaimana kinerja dari halaman Facebook dan postingan yang Anda buat di Facebook, sehingga kita dapat mengukur apakah konten yang dibuat sudah relevan atau belum. Selanjutnya kita akan bahas tentang Twitter, di mana Twitter ini merupakan salah satu platform media sosial yang paling banyak digunakan di dunia saat ini. Penggunanya lebih dari 300 juta pengguna aktif bulanan, dan platform ini merupakan jadi platform yang alat penting untuk komunikasi, pemasaran, dan penyebaran berita. Selanjutnya ini engage-nya Twitter for SEO tuh kayak gimana? Yang pertama tuh using keywords in tweets atau menggunakan kata kunci dalam Twitter. Yaitu dengan memasukkan kata kunci yang relevan dalam tweet dapat meningkatkan kemudahan yang ditemukan oleh pengguna. Terus riset kata kunci membantu mengidentifikasi frasa-frasa yang dicari oleh audiens. Yang kedua ada optimizing your Twitter profile atau mengoptimalkan profil Twitter, di mana kita bisa menggunakan bio dan nama pengguna Twitter sebaik mungkin yang mencerminkan merek dari barang yang atau jasa yang Anda tawarkan. Lalu profil yang teroptimalkan dengan baik dapat meningkatkan visibilitas dalam hasil pencarian Twitter. Oke, yang ketiga ada understanding links on Twitter, di mana kita menyertakan tautan ke konten berkualitas tinggi di dalam tweet dapat mengarahkan ke lalu lintas situs web dari web yang akan kita jalankan. Lalu juga berbagai konten yang relevan dengan audiens dapat menghasilkan lebih banyak keterlibatan. Yang terakhir tuh kita bisa juga berinteraksi dengan audiens atau engaging with the audience, yaitu berinteraksi dengan pengikut, merespon komentar, dan juga mendorong diskusi yang meningkatkan profile. Sehingga lebih banyak tweet, like, dan share dapat meningkatkan jangkauan konten di Twitter. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang sosial media dan SEO. Sosial medianya yang akan kita bawa di sini adalah Instagram, LinkedIn, dan YouTube. Di mana Instagram itu dari penampilan dan visual dan hashtagnya. Instagram itu mengandalkan konten visual yang menarik dengan hashtag yang relevan untuk menarik pengguna dan meningkatkan daya temukan. Lalu total tautan profilnya di Instagram dapat mengarahkan lalu lintas ke situs web eksternal, menjadikan alat berharga untuk mengarahkan pengguna ke situs web. Untuk LinkedIn, di mana LinkedIn menjadi jaringan profesional yang merupakan platform yang dirancang untuk jaringan profesional dan berbagai konten, ideal untuk berkoneksi dengan rekan kerja dan menampilkan keahlian. Lalu tautan kembali dari profil LinkedIn dan halaman perusahaan dapat meningkatkan SEO situs web dengan meningkatkan otoritas dan kredibilitasnya. Untuk YouTube sendiri, YouTube itu merupakan tempat video YouTube yang dapat memunculkan dalam hasil pencarian Google dan memperluas jangkauan konten Anda di platform YouTube. Lalu juga optimisasi untuk meningkatkan visibilitas pencarian penting untuk mengoptimalkan judul video, deskripsi dengan tag dengan kata kunci relevan dari metadata. Oke, lalu kita bisa next di mana mengintegrasikan profil media sosial ke dalam strategi SEO. Jadi next, oke. Yang pertama ada optimize your social media profiles atau mengoptimalkan profil media sosial.
Yang dimana kita harus memastikan bahwa profil itu semuanya ada di platform sosial media lengkap dan konsisten dengan merek. Dan juga termasuk menggunakan foto profil yang sama dengan foto sampul dan informasi bio yang relevan. Terus yang kedua adalah use relevant keywords atau gunakan kata kunci yang relevan, di mana sisipkan kata kunci yang relevan ke dalam profil media sosial dan postingan Anda. Dengan kata kunci ini harus sejalan dengan strategi SEO situs web. Selanjutnya ada bagikan konten berkualitas, di mana buat konten yang berkualitas tinggi di platform media sosial dan menghubungkan kembali ke situs web. Lalu terapkan tombol berbagi sosial media atau implement social sharing buttons, di mana tambahkan tombol berbagi ke berbagai sosial media itu ke konten situs web yang akan memudahkan pengunjung untuk berbagi konten di media sosial dan meningkatkan jangkauan dan potensi keterlibatan. Lalu yang kelima ada building high quality backlinks atau bangun backlink berkualitas tinggi untuk mendorong berbagi sosial dan keterlibatan pada konten. Semakin banyak konten yang dibagikan dan dihubungkan di media sosial, dan semakin banyak backlink berkualitas tinggi yang dapat dihasilkan. Lalu yang keenam ada gunakan sinyal sosial media atau monitor sosial signal, di mana seperti suka, berbagi, komentar yang diyakini mempengaruhi peringkat media sosial di mesin pencari. Oke, bisa di next. Selanjutnya yang ketujuh. Yang ketujuh adalah leverage hashtags, di mana menggunakan hashtag yang relevan dan populer untuk postingan media sosial. Oke. Yang kedelapan tuh ada create original visual content, di mana konten visual itu seperti gambar, infografik, dan video yang cenderung performanya baik di media sosial dan harus otentik dari perusahaan. Lalu untuk yang kesembilan ada pantau analytics atau monitor analytics, untuk gunakan alat analitik media sosial untuk melacak kinerja upaya media sosial. Lalu yang ke-10 ada dorong konten yang dibuat oleh pengguna. Dengan mendorong konten yang dibuat oleh pengguna dapat membuat dan membagi konten mereka sendiri yang terkait dengan merek atau produk yang akan kita pasarkan. Dan konten yang dibuat itu akan menghasilkan lebih banyak backlink dan lebih berkualitas. Lalu yang ke-11 ada yang ke-11 adalah lakukan promosi silang di berbagai platform. Lalu yang ke-12 itu ada tetap konsisten, itu mempertahankan kehadiran yang aktif dan konsisten di media sosial. Lalu measure and adjust, di mana terus pantau dampak upaya media sosial dalam berbagai strategi SEO yang dilakukan. Oke, untuk semua dari materi tersebut itu kita gunakan untuk mengintegrasikan platform media sosial ke dalam strategi SEO Anda, sehingga dapat mendapatkan proses yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan profil yang berkualitas dan mendorong keterlibatan sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang social media analytics gitu. Sedikit tentang social media analytics. Social media analytics merupakan kemampuan untuk mengumpulkan dan menemukan makna dari data-data yang dikumpulkan dari social channels gitu. Nah, ini untuk apa sih? Untuk membantu membuat keputusan dalam berbisnis gitu, juga mengukur kinerja tindakan apa yang harus dilakukan berdasarkan keputusan tersebut melalui media sosial. Kemudian social media analytics juga tidak hanya seputar likes, retweet, atau mungkin preview, clicks, impression gitu. Tapi juga mengumpulkan semua itu dari saluran individual gitu. Ini juga berbeda dengan campaign-campaign pemasaran yang dilakukan oleh LinkedIn atau Google Analytics. Nah, selanjutnya kenapa sih social media analytics itu penting gitu? Social media analytics itu penting karena dapat membantu perusahaan mengatasi pengalaman-pengalaman mereka, dan dapat digunakan untuk yang pertama menemukan tren yang relate dengan penawaran dan brand itu sendiri gitu. Yang kedua memahami conservation, di mana apa yang dikatakan itu apa yang dibicarakan atau apa yang lagi happen di sosial media itu bisa berpengaruh terhadap brandnya gitu. Kemudian mendapatkan sentimen pelanggan terhadap produk dan layanan, mengukur respon terhadap media sosial dan jenis komunikasi lainnya, kemudian mengidentifikasi fitur apa yang bernilai tinggi untuk suatu produk atau layanannya, kemudian juga dapat menemukan apa sih yang pesaing katakan gitu, dan bisa buat jadi salah satu alternatif untuk ATM dari brand tersebut atau amati tiru modifikasi. Kemudian bisa juga untuk memetakan bagaimana pengaruh mitra gitu dalam channel-channel yang bisa berpengaruh terhadap kinerja dari perusahaan. Tuh. Next. Kemudian ada key capabilities atau kemampuan utama dari social media analytics yang efektif gitu. Jadi hal awal yang harus dilakukan agar social media analytics itu bisa efektif adalah dengan mengembangkan tujuan. Jadi di awal kita harus punya tujuan. Nah, dari tujuan itu akan ada kayak turunan topik dan keyword yang bisa di selected gitu dan menjadi parameter
yang bisa kita set gitu di awal, jadi jauh lebih mudah. Nah, untuk key capabilities yang pertama ini ada pemrosesan bahasa alami dan teknologi pembelajaran mesin. Jadi pertama tuh diidentifikasi dulu hubungan data yang tidak terstruktur, kemudian informasi yang tidak terformat gitu-gitu. Nanti di-set dulu agar bahasanya itu sama gitu, bahasanya dapat terbaca dalam SEO-nya. Kemudian kenapa? Karena hampir semua konten-konten yang di media sosial itu kan tidak terfilter ya, jadi bahasanya rata-rata nggak terstruktur. Makanya teknologi-teknologi saat ini itu penting untuk bisa menyamakan itu agar bisa menjadi suatu informasi yang bisa berpengaruh terhadap keputusan bisnis. Kemudian ada segmentasi gitu, kebutuhan mendasar dalam analisis media sosial ini adalah segmentasi, karena ini bertujuan untuk mengkategorikan peserta atau pengguna media sosial berdasarkan geografinya, usianya, jenis kelaminnya, status perkawinannya, status orang tuanya, dan demografi lainnya. Nah, ini dapat membantu mengidentifikasi influencer dalam kategori-kategori tersebut gitu. Jadi pesannya yang ingin diberikan, tanggapannya dapat disesuaikan dan ditargetkan berdasarkan dari segmentasi tersebut. Yang ketiga ada behavior analysis atau analisis perilaku. Nah, ini digunakan untuk memahami kekhawatiran pengguna media sosial dengan menetapkan tipe perilaku seperti ada yang namanya pengguna, pemberi rekomendasi atau recommender, dan prospective user atau detractor. Itu dia yang kayak haters gitu. Nah, dengan memahami peran-peran ini yang ada di media sosial, dapat membantu mengembangkan pesan dan tanggapan apa yang mau ditargetkan oleh perusahaan untuk targetnya di sosial media gitu. Gimana agar bisa memenuhi apa namanya kebutuhan mereka atau mengubah persepsi orang-orang di sosial media atau bahkan membelokkan persepsi mereka agar nantinya mau gitu menggunakan brand yang dijual di sosial media tadi gitu. Si sentimen ini mengukur nada dan maksud komentar media sosial gitu. Jadi itu bisa terbaca ini kira-kira mengarahnya kemana nih gitu. Nah, ini melibatkan juga teknologi natural language processing tadi gitu. Selanjutnya ada share of voice untuk menganalisis prevalensi dan intensitas percakapan mengenai brand, produk, layanan, reputasi, dan lainnya. Hal ini dapat membantu mengklasifikasikan diskusi yang terjadi di sosial media ini tergolong positif, negatif, netral, atau ambivalen. Tuh. Yang selanjutnya ada clustering analysis. Ini analisis pengelompokan ini dapat mengungkapkan percakapan tersembunyi dan wawasan yang tidak terduga. Jadi misal ternyata di sosial media tuh kalaupun kita kode-kode typingnya kode-kode itu juga bisa terdetek gitu karena di sini ada clustering analysis yang salah satunya mengungkap percakapan tersembunyi. Yang selanjutnya ada dashboard dan visualisasi. Ini berupa grafik, tabel, dan alat presentasi lainnya untuk merangkum dan membagikan temuan analisis media sosial dan merupakan sebuah kemampuan penting untuk berkontribusi dan bertindak berdasarkan apa yang telah dipelajari. Nah, ini juga memungkinkan pengguna untuk memahami makna dan wawasan lebih cepat gitu. Oke, selanjutnya ini ada beberapa contoh social media analytics tools yang terbaik di 2023 ini. Ada 2 contoh yang kami masukkan di sini, ada yang berbayar dan tidak berbayar. Kalau untuk yang berbayar ini ada Hootsuite Analytics di mana dia ini termasuk yang bisa dibilang paling lengkap gitu karena memang reportnya itu mudah dipahami dan dia user friendly juga untuk skill level beginner to intermediate. Jadi untuk yang pemula juga bagus gitu bisa menggunakan ini. Cuman memang dia berbayar gitu. Nah, ini baik digunakan ini maksudnya tepat digunakan untuk business owners yang memang baru menjalankan sosial medianya atau social media managers dari rentang menengah ke bawah bisnisnya itu bisa banget pakai ini gitu karena dengan adanya social media analytics tools ini bisa menghemat waktu dan mempermudah perusahaan untuk mengcompare hasilnya dengan networks-nya gitu. Di sini ada contohnya ada analytics yang paid performance-nya, kemudian paid performance by comment, engagement gitu-gitu. Oke, yang kedua mungkin ini udah cukup umum juga buat masyarakat karena memang dia dari Google gitu ya, ada Google Analytics di mana Google Analytics ini bisa melihat traffic atau leads dari website sosial media kita gitu dan ini gratis gitu. Jadi kayak
orang-orang yang baru mau belajar itu bisa mencoba ini dulu karena tidak berbayar. Nah, ini bisa untuk semua social media profesional yang memang familiar dengan Google Analytics, tapi juga lebih baik untuk yang web based gitu karena dia basisnya website. Nah, di Google Analytics ini pertama bisa melihat traffic yang ada di social media platforms kita, kemudian bisa melihat konten mana sih yang ngedrive lebih banyak leads dan traffic gitu. Kemudian kita juga bisa tahu audiens dan demografik data dari audiens kita itu seperti apa, dan juga bisa menghitung ROI dari campaign sosial media kita gitu. Dan ini uh, masih masih banyak banget yang bagian gratisnya gitu, jadi bisa digunakan. Dan memang dia juga udah menggunakan graph dan chart gitu-gitu yang bisa memudahkan kita. Contohnya di sini kayak social value-nya, berapa kali sesinya, konversinya ada berapa banyak gitu-gitu, dan dia juga kasih grafiknya gitu, jadi jauh lebih mudah. Sekian pemaparan dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.